Kejaksaan memeriksa Erlangga Hartarto dalam perkara ekspor CPO dan subsidi BPDPKS. Apakah karena tak sejalan dengan Jokowi? Saya Dewi Jihan dan inilah Opini Tempo. Sulit memisahkan perkara hukum yang membelit Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dengan politik. Dituding bertanggung jawab atas izin ekspor minyak sawit mentah yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng pada 2022. Ia diperiksa Kejaksaan Agung. Pemeriksaan dilakukan 4 bulan sebelum penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum 2024. Juga pada saat Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar sedang mendekati koalisi partai pendukung Anies Baswedan, kandidat presiden yang tak disokong oleh Joko Widodo. Karena itu, tak cuma dipersoalkan Kejaksaan Agung, posisi Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar pun kini hendak didongkel lewat mekanisme musyawarah nasional luar biasa. Sebagaimana Erlangga yang meminta restu Istana Negara saat hendak mengikuti pemilihan Ketua Umum Golkar pada 2019, kelompok yang bermaksud menyingkirkannya pun mencari dukungan Jokowi dengan janji akan lebih memahami kehendak Presiden dalam menyalurkan dukungan kepada calon Presiden 2024. 4 tahun lalu, Istana campur tangan dalam pemilihan Ketua Umum Golkar untuk menghentikan konflik di partai itu setelah Ketua Umum sebelumnya, Setia Novanto, terlibat perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Erlangga menjadi calon tunggal setelah pesaingnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yakni Bambang Susatyo mundur dari pemilihan. Bergelayut pada istana, sepintas posisi Erlangga terlihat aman. Kenyataannya dia bergantung pada kehendak Jokowi. Pemeriksaan Erlangga oleh Kejaksaan Agung menggambarkan posisi yang rentan itu. Jaksa meminta dia menjelaskan kebijakan pemberian izin ekspor minyak sawit mentah kepada sejumlah perusahaan yang dianggap menimbulkan kerugian negara dan kelangkaan minyak goreng. Erlangga mungkin saja salah langkah. Ia mengoreksi kebijakan Jokowi yang melarang ekspor minyak sawit mentah saat minyak goreng di dalam negeri langka pada 2022. Ia mengizinkan ekspor minyak sawit mentah kecuali yang telah dimurnikan yang merupakan bahan baku minyak goreng. Logikanya, yang perlu diselisik dan dipanggil lebih dulu adalah Menteri Perdagangan saat itu Muhammad Lutfi. Dia adalah atasan Indra Sari Wisnuwardana, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang mengeluarkan izin ekspor bagi 15 perusahaan. Kebijakan izin ekspor minyak sawit yang dirumuskan Indra Sari, ekonom Lin Che-wei dan wakil perusahaan pun dilaporkan kepada Lutfi sebelum diketok. Tapi urut kacang tak berlaku dalam pemeriksaan hukum menjelang pemilihan presiden. Selain kasus izin ekspor minyak sawit mentah, perkara lain yang membelit Erlangga adalah perannya sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Kejaksaan Agung menyorot penyaluran dana di lembaga itu yang kembali ke perusahaan kelapa sawit yang menyetorkannya. Selama 2015 hingga 2021, badan itu mengumpulkan pungutan ekspor sawit hingga 139,2 triliun rupiah. Sebagaimana investigasi majalah ini pada April 2022, dana tersebut tidak disetorkan ke kas negara, melainkan dikelola sendiri oleh badan tersebut. BPDPKS selalu menyalurkan sebagian besar dana sawit itu untuk subsidi biodiesel B30 yang dinikmati segelintir perusahaan yang perwakilan manajemennya menjadi anggota komite di bawah Erlangga. 2 perusahaan penikmat subsidi terbesar adalah 2 dari 3 korporasi yang menjadi tersangka perkara izin ekspor minyak sawit mentah. Konflik kepentingan dan dugaan korupsi penyaluran dana BPDPKS telah disidik Kejaksaan sejak tahun lalu. Tapi peran Erlangga baru diselidiki dalam pemeriksaan terakhir ketika persiapan penetapan presiden dan wakil presiden pemilu 2024 sedang heboh-hebohnya. Sampai hakim mengetukkan palu vonis, kita hanya bisa berwasangka perihal keterlibatan Erlangga Hartarto dalam 2 perkara tersebut. Hiruk-pikuk pemilu mengubah wasangka menjadi keyakinan bahwa tersebat kebandalan politik elektoral, hukum, dan politik telah bercampur aduk. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.